Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para mustami'in dan mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu kita, yang mana pada saat ini kita akan bersama-sama memahami tentang sifat wajib bagi Allah yang keenam, yakni wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya esa. Berarti kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan dalam hal apa? Mengesakan fi dzati was sifati wal af'ali. yakni mengesakan dalam zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berarti kita benar-benar harus memurnikan ketauhidan kita dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semurni-murninya. Dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Awam pada penjelasan tentang sifat wajib bagi Allah wahdaniyah, bahwasanya disebutkan di dalam kitab ini, ketika seseorang itu melihat benda, maka akan timbul keyakinan di dalam hatinya. Melihat api misalnya, melihat air, melihat, kemudian bisa juga melihat makanan. Ada yang berkeyakinan api itu bisa membakar, pisau itu bisa melukai atau memotong, makan itu bisa mengenyangkan. Bagaimanakah memahaminya? Ada 3 pemahaman yang nanti bisa kita sama-sama mendengarkannya. Di dalam kitab ini dijelaskan, yu'lamu annahu la ta'thira li syai'in minan nari was sikini wal akli fil ihraqi wal qat'i wasyab'i, balillahu ta'ala yakhluqul ihraqa fi syai'il ladzi massathu an-naru 'inda massiha lahu wa yakhluqul qat'a fi syai'i alladzi basharathu as-sikkin 'inda mubashiratiha lahu wa yakhluqu syab'a 'inda al-akli war-ra'ya 'inda syurbi. Yakni maka dapat diketahui bahwa api, pisau, dan makan tidak memiliki kemampuan untuk membakar. Jadi api tidak memiliki kemampuan untuk membakar. Pisau tidak punya kemampuan untuk memotong. Kemudian makan tidak punya kemampuan untuk mengenyangkan. Hanya Allah lah yang menciptakan terbakarnya sesuatu yang disentuh oleh api. Allah lah yang menjadikan sesuatu itu terpotong lantaran tergores oleh pisau. Dialah Allah yang menciptakan kenyang manakala ia makan, dan Allah pula lah yang melenyapkan dahaga atau haus bila ia minum. Ini dijelaskan lagi. Ini adalah keyakinan atau tauhid yang benar, bahwasanya api, pisau, makan itu tidak punya daya kekuatan sedikit pun, tidak punya bekas terhadap sesuatu pun. Api tidak membakar, yang membakar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisau tidak memotong, tidak melukai, tapi yang memotong dan melukai itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah perbuatan Allah. Makan tidak mengenyangkan,
makanan itu tidak mengenyangkan, aktivitas makan itu tidak mengenyangkan, tapi yang membuat kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat api menyentuh sesuatu terbakar, pada saat api menyentuh sesuatu, pada saat itu Allah menciptakannya terbakar. Pada saat pisau menyentuh sesuatu, pada saat itulah Allah menciptakan terpotong atau terlukai. Pada saat nasi, makanan, makan, pada saat itulah Allah menciptakan kenyang. Maka dijelaskan itulah akidah yang murni, yang bersih, yang benar-benar mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dalam kitab ini, faman i'taqada anna an-nara muhriqatun bitab'iha wal ma'u yurwi bitab'ihi wa hakadha fahuwa kafirun biijma'in. Artinya, barang siapa yang berkeyakinan bahwa dengan kemampuannya sendiri api itu bisa membakar, jadi menganggap kemampuan api itu sendiri yang bisa membakar, tabiat api itu sendiri yang punya kekuatan membakar, air bisa menyegarkan, tabiat air itu bisa menyegarkan, dan lain sebagainya, maka menurut konsensus ulama, dia telah menjadi kafir karena menganggap selain Allah bisa menciptakan terbakar, bisa menciptakan menyegarkan, bisa menciptakan kenyang dan lain sebagainya. Dilanjutkan lagi, wa man i'taqada annaha muhriqatun biquwwatin khalaqaha Allahu fiha fahuwa jahilun fasiqun li'adami ilmihi bihaqiqatil wahdaniyah. Yang artinya, dan barang siapa yang meyakini bahwa api itu dapat membakar lantaran memiliki kekuatan yang telah diciptakan Allah untuknya, maka berarti orang tersebut bodoh lagi fasik, karena mereka berarti dia belum mengetahui tentang hakikat wahdaniyah. Jadi kalau keyakinan kita dalam hati, Allah telah menitipkan kekuatan di api, kekuatan di api itu bisa membakar. Allah telah memberikan di dalam air itu yang bisa menyegarkan karena kekuatan yang telah diciptakan Allah di dalamnya, maka ini termasuk daripada orang yang bodoh lagi fasik karena dia belum mengetahui tentang hakikat wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan tadi, esa Allah adalah dari zatnya, kemudian sifatnya dan af'alnya atau perbuatannya. Jadi inilah 3 macam model keyakinan kita terhadap makhluk, terhadap benda, terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah yang pertama tadi, yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul murni tauhidnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan ilmu yang disinari dengan keimanan yang betul-betul menjadikan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya, dengan dilandasi dengan ilmu tauhid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang baik sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.